Shalom. Sekarang kita akan membahas dua aspek Kristus dalam upaya mengungkapkan siapa Yesus sebenarnya. Dalam pengungkapan ini, kita ditujukan kepada dua pemahaman, yaitu yang pertama itu Yesus yang historis, sejarah, dan insani. Baru yang kedua itu adalah Yesus yang diimani, dikotbahkan, dan ilahi. Kita masuk dalam pembahasan siapakah Yesus sebenarnya. Ketika pertanyaan ini dihadapkan kepada kita, maka kita haruslah mencari tahu atau menelusuri siapakah Yesus sebenarnya itu dengan cara mencari latar belakang Yesus, bahwa Yesus itu pernah ada di dunia ini. Dalam periode abad ke-19, teologi optimis bertitik tolak dalam menelusurinya. Artinya bahwa di sini pada abad 19 ini, supaya mereka dapat membedakan mana tulisan-tulisan rasul dan mana tulisan Yesus sebenarnya, ataupun mana perkataan Yesus sebenarnya. Pada teologi abad 20 ini memformulasikan pertanyaan kembali tentang historis ini. Artinya bahwa teologi sekarang ini bertolak dari pemahaman kitab-kitab Injil, tidak tentang laporan historis, melainkan sesuai dengan khotbah dan juga pemahaman pemberitaan tersebut. Mengenai Yesus Kristus, kita dapat mencari tahu ataupun menelusurinya melalui kitab-kitab tersebut, secara khusus dalam Perjanjian Baru. Di sini dapat kita menemukan bagaimana Yesus itu secara historis dan benar-benar nyata dalam hidup kita ini. Kini kita menelusuri Yesus yang sebagai tokoh dalam sejarah. Tokoh dalam sejarah artinya bahwa Yesus berhadapan langsung dengan masyarakat. Artinya bahwa Yesus pernah bertemu dengan orang-orang, seperti di kota Galilea. Lalu yang kedua itu Yesus melakukan mujizat. Beberapa mujizat yang telah Tuhan Yesus lakukan, yaitu dalam penyembuhan ataupun membangkitkan orang dari mati. Baru yang ketiga itu spiritualitas Yesus. Spiritualis Yesus dari Nazaret berarti menemukan bentuk intensitas hubungannya dengan kawasan roh yang merupakan kawasan makna paling hakiki yang menjadi sumber jati diri, kehidupan, dan karyanya. Yang keempat itu Yesus berhadapan dengan iblis. Artinya bahwa Yesus itu pernah berhadapan langsung dengan iblis. Salah satu contohnya bahwa Yesus pernah dicobai oleh iblis, dan juga Yesus pernah mengusir roh jahat dari seorang tubuh manusia. Itulah contoh bahwa spiritualitas Yesus, dan juga pernah Yesus dalam sejarah ini. Kita masuk dalam pembahasan selanjutnya, yaitu tentang Yesus yang historis, sejarah, dan insani. Kekristenan menekankan bahwa Yesus itu adalah Allah seutuhnya, dan juga Yesus itu adalah manusia. Kita dapat membandingkan dalam Yohanes 1 ayat 14. Sejarah hidup Yesus, ia adalah seorang Yahudi dari kampung yang bernama Nazaret, yang sepanjang hidupnya memberikan dirinya kepada Allah dan bangsa Israel, kepada orang-orang Yahudi dan sahabat-sahabatnya sesama, dan kepada seluruh bangsa Yahudi. Awal penderitaan Yesus, ia ditangkap lalu berhadapan dengan Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agunglah yang memutuskan supaya Yesus itu dibunuh ataupun dihukum mati. Dan yang memutuskan itu untuk disalibkan adalah Pontius Pilatus. Yesus itu adalah anak Allah yang kekal. Kita dapat melihat dalam Yohanes 1 ayat 18 yang mengatakan atau mengungkapkan bahwa keilahiannya dalam cara yang amat tegas. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bahwa ia berada di pangkuan Bapa tidak mengungkapkan perbedaan dalam hakikat dan bersifat rendah, melainkan menunjukkan hubungan yang akrab dengan Bapa dan keikutsertaan dalam otoritas Bapa. Ayat pembuka pada pasal atau Injil Yohanes yang menetapkan bahwa pada mulanya adalah firman, itu bersama-sama dengan Allah. Sesuatu pernyataan yang jelas bahwa dari kekal Sang Anak telah hidup berdampingan dengan Sang Bapa. Kita masuk dalam pembahasan baru tentang Yesus yang diimani, dikotbahkan, dan ilahi. Karya Kristus sebagai kepala perjanjian ialah menyatakan Tuhan Allah dalam menyelamatkan umatnya. Disinilah akan dibicarakan segi yang objektif dari karya penyelamatan Tuhan Allah, yaitu bagaimana Tuhan Yesus Kristus memperoleh
keselamatan bagi umatnya, yang dengannya jalan kepada Allah dibuka serta diratakan. Kristus dipandang dari segi jabatan. Yang pertama itu jabatan nabi. Istilah nabi berasal dari kata Yunani prophetes, orang yang berbicara. Yesus memenuhi pelayanan seorang nabi. Pada awalnya pelayanannya, Yesus datang memberitahukan bahwa apa yang dinubuatkan oleh para nabi perjanjian lama telah digenapi di dalam dirinya. Kita dapat melihat dalam Matius 4 ayat 17. Karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yang pertama itu melalui kelahirannya. Ia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Dan juga ia rela mati hanya demi manusia, ataupun supaya manusia itu lepas dari belenggu dosa yang saya katakan tadi. Inilah melalui kematiannya itu di kayu salib, ia telah mengorbankan dirinya, walaupun dia adalah anak tunggal Allah, yang dimana kita percaya bahwa ialah sumber kebebasan manusia dari dosa-dosa tersebut. Sekian persentase saya, semoga persentase saya ini bermanfaat bagi kita semuanya. Shalom.